يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibillahil alamin. Alladzi sumiya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa. Wa ahli baiti thayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fil ardin arwahuna wa ruhul alamin li turbi maqdamil fida wa sidatina Fatimah tazza wa maulatina Khadijah al-kubra wa jami' ahli baitin nubuwah wa ma'dini risalah wa anbiya'illahi wa rusuli wa malaikati wa siddiqina wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa anjil farajah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teriring salam selawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memulai kembali pengajian malam Jumat di rumah penuh berkah ini, sekaligus dorong doa untuk Uni yang akan berangkat insyaallah ke Tanah Suci. Dan karena itu saya ingin menyampaikan hadis Imam Ali Ar-Ridha alaihi salatu wasalam berlaku umum, tetapi saya kira akan menemukan konteks yang sangat tepat pada keberangkatan haji, menjadi bekal bagi jemaah. Ini dikumpulkan dari beberapa hadis Imam Ali bin Musa Ridha alaihi salatu wasallam. Secara singkat, pertama, berusahalah untuk selalu membahagiakan sesama, sehingga Allah Ta'ala kelak akan membahagiakanmu di hari akhir. Jadi ketika berangkat ke Tanah Suci, niatkan untuk selalu setiap detiknya, setiap saatnya berusaha untuk dapat membahagiakan orang lain. Itu nasihat yang pertama dari Imam Ali bin Musa Ar-Ridha alaihi salatu wasallam. Yang kedua, hingga kapanpun kau berusaha, kau bisa, upayakan untuk tetap menjaga lidah. Sebetulnya bahasa imam itu banyak hadis dari Imam Ar-Ridha alaihi salatu wasallam yang menganjurkan kita untuk memperbanyak diam. Kalau bisa, sedapat mungkin, kata imam itu, pelihara lidah dengan diam. Karena diam itu akan menambah kecintaan. Dalam haji yang menghilangkan pahala haji, kita dengar dari Allah yarham adalah fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haj, yang akarnya itu adalah lisan, akarnya itu adalah lidah, apa yang kita ucapkan. Jadi diam itu sangat membantu. Artinya berbicaralah yang diperlukan, jaga betul supaya kita tidak menyakiti sesama, tidak bercanda yang menyinggung, dan lain sebagainya. Haji lebih berat adab hatinya, menjaga adab itu selain manasik yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu. Yang ketiga, berusahalah untuk sedapat mungkin mendawamkan diri dalam membaca surah Al-Fatihah. Kapan saja kita bisa dawamkan membaca surah Al-Fatihah, kata Imam Ali bin Musa Ridha alaihi wasallam, karena pada surat Al-Fatihah itu terkandung kebaikan dunia dan akhirat seluruhnya. Jadi kapanpun kita sempat, perbanyak membaca surah Al-Fatihah. Di waktu haji, kapan saja baca surah Al-Fatihah, niatkan, hadiahkan untuk setiap yang punya hak atas diri kita. Yang keempat, ridholah atas yang sedikit, supaya Allah Ta'ala ridho atas amalmu yang sedikit. Jadi apapun yang kita terima, yang kita peroleh, yang kita jalani, kita ridho dengan segala ketentuan, sehingga Allah Ta'ala akan ridho dengan amal-amal kita yang sedikit. Walaupun dari Allah Ta'ala tidak pernah ada yang sedikit, tapi kita sebagai manusia mungkin merasa sepertinya rezeki Tuhan sedikit. Nah, ridholah dengan itu, sehingga Allah Ta'ala juga ridho dengan amal-amal kita yang sedikit. Yang kelima, silaturahim. Berusaha untuk selalu menyambungkan silaturahmi.
Dan sebaik-baik silaturahmi ini yang menarik. Biasanya kita memaknai silaturahmi itu kita datang berkunjung memberikan kebaikan. Kata Imam Ali bin Musa alaihissalam, dan sebaik-baiknya silaturahmi adalah kau tahan dirimu dari mengganggu sesamamu. Itu silaturahim. Jadi kita menyambungkan kasih sayang dengan tidak mendatangkan gangguan. Berusaha untuk silaturahmi, dan sebaik-baiknya silaturahmi adalah kau tahan dirimu dari mendatangkan gangguan untuk orang lain. Yang keenam adalah janganlah berharap kepada orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya kita jangan gantungkan harapan kita kepada orang yang tidak takut pada Tuhan. Tidak takut pada Tuhan itu bagaimana? Dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat. Kalau dia melanggar janji dan kita tidak menggantungkan diri kita, maka kita tidak akan kecewa. Tapi kalau kita menggantungkan diri kita pada orang yang tidak takut pada Allah, siap-siaplah untuk kecewa. Yang ke-7, sedapat mungkin berbuat baik, kata Imam Ali bin Musa alaihissalam, karena setengah biji kurma yang kau berikan kepada orang lain di hadirat Allah Ta'ala sama seperti gunung Uhud, seperti bukit Uhud. Yang ke-8, nah ini berat, yang ke-8 ini berat, ya berat sekali, yaitu sedapat mungkin menunaikan hak sesama. Jaga hak sesama itu karena syarat diterimanya kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan keluarganya bergantung kepada menunaikan hak sesama manusia. Jadi walaupun kita merasa kita insya Allah mencintai baginda Nabi dan keluarganya, kita mengadakan wiladah, mengadakan munasabah, membaca doa, mengikuti ini dan itu, kata Imam Ridho alaihissalam, ternyata kecintaan kita kepada keluarga Nabi, kepada baginda Nabi dan keluarganya itu ada tanda bintang kecil, syarat dan ketentuan berlaku, yaitu kita mesti menunaikan hak sesama. Itu berat sekali, hakun nas, ya. Hak tetangga, hak saudara, hak guru, hak kerabat, hak keluarga, ya, banyak-banyak minta ampun saja. Saya sering mengatakan nikmat mencintai keluarga Nabi ini adalah nikmat ukhrawi, nikmat akhirat, nikmat surgawi, dan ibu bapak sudah berolehnya di dunia. Bahasa umumnya ibu dan bapak itu inden sebetulnya, dapat nikmatnya duluan, tinggal pertanggungjawaban. Sudah dapat nikmatnya duluan, sekarang tinggal pertanggungjawaban. Dan pertanggungjawaban itu adalah dengan menjaga hak sesama manusia. Sebetulnya banyak poin-poin dari Imam Ridho alaihissalam, Imam ke-8. Jadi hadis malam ini 8. Terima kasih buat Uni, titip doa untuk kita semua ya. InsyaAllah kita juga sama-sama mendahulukan orang lain di atas diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa barik lil hujjaji wa zuwari fi zadi wan nafaqah wa qadhi ma ujabta alaihim minal hajji wal umrah bifadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.